Nah, pada video sebelumnya kita udah berhasil bikin halaman home ya, sudah sesuai dengan yang ada di Figma. Nah, sekarang kita mau koreksi dari desain kita. Kita akan improve apa yang sekiranya bisa kita improve dari website kita. Oke, sebelumnya kita lihat nih kalau di Figma, di sini ada elemen-elemen yang berkali-kali akan digunakan, terutama navbar ya. Di sini navbarnya warnanya sama semua dan posisinya juga sama semua ya. Untuk kalau di home dia ada search bar, lalu kalau di kategori dia ada ini detail post juga ada icon gitu kan. Ini posisinya sama. Nah, sekarang kita mau buat dia jadi sebuah elemen yang ketika dipanggil nav, dia warna dan posisinya sudah default seperti itu. Nah, untuk itu kita butuh yang namanya Tailwind Custom Class. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita browsing. Nah, di sini ada nih adding custom style. Yang ini kita buka aja. Nah, gimana sih caranya? Nah, di sini kita bisa lihat di bawah ada di sini ada using CSS and layer. Nah, kita akan menggunakan ini. Nah, sekarang kan kalau kita lihat codingan kita untuk elemen nav itu kan dia punya style ini ya, BG pink, KB, WFull, PY2, top 0, dan sticky. Nah, kita nggak mau nulis ini berkali-kali. Jadi ketika ditulis nav di halaman lainnya, kita mau dia stylenya sudah seperti itu gitu. Oke, untuk itu kita bisa ikutin nih yang ada di sini. Ya, dia adanya di main CSS, namun kalau di kita adanya di input CSS. Nah, oke, di sini kita bisa ikutin ya. Add layer components, seperti ini, buka kurung tutup kurung kurawal. Lalu karena di sini elemennya nav, jadi kita nggak usah bikin kelas baru ya. Kalau di sini mau teman-teman bikin kelas baru seperti ini, misalkan kelas diawali dengan titik, kelas nav misalkan seperti ini. Lalu di sini kita tambahin apply. Nah, lalu kelas-kelas yang di sini kita masukin ke sana. Kita paste di sini, kita kasih titik koma, save, lalu di sini kita kasih kelas nav seperti ini. Ini kalau kita mau customnya kelas ya, dia akan sesuai. Ya, sama. Jadi ketika kita bikin nav di halaman selanjutnya, kita tinggal nav kelas nav. Nah, tapi ada lagi cara yang lebih simpel, yaitu dengan langsung mengkustomisasi si elemennya. Jadi buat teman-teman yang belum paham, di HTML itu ada dua. Ada namanya elemen, ada namanya atribut. Jadi yang ada di dalam tag itu namanya atribut. Seperti class, type, placeholder, itu namanya atribut. Nah, kalau misalkan dia ada tag-nya, ada seperti ininya, itu namanya elemen. Nah, ini bisa nih, kita langsung aja nih kita bikin. Jadi ketika gini aja nih, dia sudah langsung warnanya itu pink dan ukurannya seperti itu. Dia langsung sticky. Nah, kalau kita balik ke browser kita, dia kan hilang ya. Karena dia tidak mengenali, karena tidak ada kelas nav. Nah, sekarang karena kita mau dia di elemen aja, nempelnya bukan di kelas, jadi kita bisa hapus aja titiknya. Sekarang kita refresh. Nah, oke, dia sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita mau coba untuk lihat ini ya, lihat tampilannya ketika di handphone. Nah, ini kalau kita kecilin browser seperti ini. Nah, oke, di sini ada beberapa yang harus kita perbaikin. Yang pertama, dia di sini ada tulisan yang jadi turun ke bawah ya. Jadi tampilannya nggak enak, sama ini dia terlalu mepet antara foto dan deskripsi dari di postingan atau si artikel. Nah, sekarang kita coba dulu yang ini ya. Kita mau buat dia ke samping semua tulisannya. Jadi kalau nggak muat, dia akan bisa di scroll secara horizontal. Oke, kita balik ke sini. Yang pertama kita butuh merubah namanya dulu ya. Merubah nama-nama di kategori. Ada di mana dia? Oke, ada di sini. Lalu ada di sini. Oke.
Nah, nama-nama kategori ini bisa kita blok. Ini kita duplikat. Lalu di sini kita tambahin text no wrap. Ini kita save. Kita balik ke sini, kita refresh. Nah, ini posisinya dia kalau misalkan ada tulisan yang nggak muat, dia nggak akan ke bawah ya, tapi dia akan ke samping semua. Nah, kalau dalam HTML, dia defaultnya itu teksnya itu akan selalu wrap. Wrap itu jadi dia menyesuaikan dengan layar gitu kan. Jadi dia akan ke bawah. Nah, sekarang kita buat dia ke samping. Jadi kalau misalkan dia di scroll, nah ini kan kalau di scroll kanan kiri, ini halamannya ikut gitu. Nah, tapi kita kalau mau di scroll kanan kiri nih, ininya aja nih yang berubah. Si halamannya nggak usah berubah, ininya aja yang bisa ke samping. Nah, untuk bisa membuat itu, kita bisa tambahin nih di sini. Kita tambahin overflow ya, sumbunya sumbu X. Jadi kita bisa bikin, atau kita mau pakai aja deh overflow auto gitu biar gampang. Refresh. Nah, sekarang ini posisinya dia begini, tapi ketika kita geser dia bisa ke scroll gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita mau kasih dia jarak. Ini sih ya gampang ya teman-teman. Kita bisa kasih dia cap aja gitu kan, gak usah yang sulit-sulit. Oke, kita cari elemen yang sama di sini. Karena kita mau cepat, kita bisa Ctrl D, duplikat semua. Ini bisa kita kasih gap, kita kasih 2 kedekatan nggak? Kita refresh. Nah, oke, 2 segini. Kalau kita kasih 3, kayaknya tadi kurang besar ya. Kita kasih 3. Nah, 3 segini. Oke, ini udah sesuai dengan Figma. Sekarang kita coba perbesar. Apakah ada yang jadi berantakan? Tidak ya. Jadi baik itu di halaman versi desktop ataupun kalau nanti dibuka di mobile, dia sudah rapi. Oke, untuk video kali ini, video koreksi, cukup sekian. Terima kasih, semangat belajar.